Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Vinda akan memberikan video pembelajaran mengenai pembelajaran tematik tema 1. Mari kita simak bersama-sama videonya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Materi pelajarannya yaitu IPA dan IPS. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kehidupan sosial antar negara di ASEAN. Untuk materi IPA yaitu perkembangan generatif tumbuhan dan manfaatnya. Untuk materi IPS yaitu kehidupan sosial dan kondisi geografis negara ASEAN. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam materinya ya. Di sini ada pertanyaan. Anak-anak, ada yang tahu tumbuhan di sekitar anak-anak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini ada beberapa contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya, yang pertama yaitu tumbuhan padi. Yang kedua yaitu tumbuhan jagung. Nah, yang terakhir yaitu tumbuhan singkong. Nah, setelah tadi kita mengetahui ada beberapa contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang muncul pertanyaan. Sekarang ada yang tahu manfaat dari beberapa contoh tumbuhan di atas? Nah, sekarang mari kita cari tahu beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sumber energi bagi manusia. Tadi ada padi, singkong, jagung. Kenapa kok sebagai sumber energi bagi manusia? Karena di 3 contoh tumbuhan tadi mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, dari 3 contoh tumbuhan tadi juga ada sumber vitaminnya yang menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Kenapa kok menjadi sumber oksigen untuk bernafas? Karena tumbuhan sendiri sebagai penghasil oksigen yang kita hirup setiap hari. Yang keempat yaitu pengikat air tanah. Nah, akar-akar dari tumbuhan tersebut yaitu berfungsi untuk apa? Mengikat air tanah. Yang terakhir, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar tumbuhan jagung dan tumbuhan bunga sepatu. Nah, kedua tumbuhan tersebut berkembang biak secara generatif. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan atau benang sari dan induk betina atau putik. Biasanya ditandai muncul bunga pada tumbuhan tersebut. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian pada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif. Nah, contohnya ini pada bagian-bagian pada bunga sepatu. Yang pertama ada mahkota, yang kedua ada kepala sari, yang ketiga ada benang sari, yang keempat ada kepala putih, yang kelima ada tangkai putih, yang keenam ada bakal biji, yang ketujuh ada tangkai bunga, yang kedelapan ada dasar bunga, dan yang terakhir yaitu ada kelopak bunga. Selanjutnya, mari kita lihat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan kecambah. Yang pertama, terjadi penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Yang kedua, serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Yang ketiga, terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Yang keempat, zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Yang kelima, bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Yang keenam, biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Yang ketujuh, kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan yang terakhir, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif.
Nah, setelah kita tadi sudah mengetahui tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, selanjutnya yaitu apakah kalian tahu di mana bunga sepatu selain di Indonesia? Ya, bunga sepatu juga hidup di Malaysia. Selain itu, bunga Kamboja terdapat di Indonesia dan Laos. Walaupun Indonesia, Malaysia, dan Laos berbeda negara dan berbeda bunga yang tumbuh di negaranya, namun kehidupan sosial dan budaya ketiga negara tersebut memiliki kesamaan. Ketiganya juga termasuk negara ASEAN. Nah, sekarang kita masuk materi dalam kehidupan sosial negara-negara di ASEAN. Mari kita ketahui terlebih dahulu sejarah singkat dari ASEAN. ASEAN sendiri yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri berdiri pada tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara. Yang pertama yaitu ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan yang terakhir yaitu Brunei Darussalam. Sekarang mari kita cari tahu bersama-sama kesamaan karakteristik geografis negara ASEAN. Yang pertama yaitu memiliki wilayah dataran rendah yang luas. Yang kedua memiliki banyak sungai. Yang ketiga memiliki iklim tropis. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, negara yang pertama kali akan kita bahas yaitu negara Malaysia. Nah, bisa dilihat di videonya ya, itu ada gambar bendera Malaysia. Dan di bawah benderanya itu ada icon. Icon itu ciri khasnya dari negara Malaysia, yaitu gedung menara kembar Petronas. Nah, ibu kota dari negara Malaysia sendiri yaitu Kuala Lumpur, laku kebangsaannya negaraku, mata uangnya yaitu ringgit. Keadaan sosialnya yaitu Malaysia Barat terdiri dari orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan Malaysia Timur orang Dayak, pesisir, dan orang Kazan. Yang kedua yaitu negara Singapura. Nah, bisa dilihat ya, itu ada sama seperti yang di Malaysia tadi, ada gambar benderanya. Nah, di bawah gambar benderanya itu ada ikon negara Singapura, yaitu patung Merlion. Nah, ibu kota Singapura itu Singapura, laku kebangsaannya majulah negaraku, mata uangnya yaitu dolar Singapura. Keadaan sosialnya yaitu sebagian besar keturunan Tionghoa serta sisanya orang Melayu dan India. Agama yang dianut Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Yang ketiga yaitu negara Thailand. Bisa dilihat yaitu di bawah benderanya itu ada ikon dari negara Thailand, yaitu namanya Grand Village. Ibu kotanya yaitu Bangkok, laku kebangsaannya Plain Chat Thai, mata uangnya yaitu Baht. Keadaan sosialnya terdiri dari bangsa Thai dan Burma, selebihnya keturunan Tionghoa dan Melayu. Negara yang keempat yaitu negara Filipina. Nah, negara Filipina ini memiliki ikon yaitu pegunungan Apo. Ibu kotanya yaitu Manila, laku kebangsaannya Lupang Hinirang atau tanah terpilih. Mata uangnya peso, keadaan sosialnya penduduk aslinya yaitu orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya Tionghoa dan Spanyol. Yang kelima yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini memiliki ikon yang namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Ibu kotanya sendiri yaitu Bandar Seri Begawan. Laku kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya yaitu dolar Brunei. Keadaan sosialnya yaitu penduduk aslinya yaitu orang Melayu dan selebihnya keturunan Tionghoa dan Dayak. Negara yang keenam yaitu negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini memiliki ikon yaitu namanya Angkor Wat. Ibu kotanya Phnom Penh, laku kebangsaannya Nokoreach, mata uangnya yaitu Riel. Keadaan sosialnya penduduk aslinya orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Champa dan Tiongkok. Negara yang ketujuh yaitu negara Laos. Nah, negara Laos ini memiliki ikon yang namanya
Pathat Luang. Ibu kotanya yaitu Vientiane, lagu kebangsaannya Peng Sat Lao, mata uangnya New Kip. Keadaan sosialnya yaitu penduduk aslinya terbagi 3 suku, yaitu suku Lao Lom, Lao Theong, dan Lao Sung. Negara yang ke-8 yaitu negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini mempunyai ikon yang namanya Teluk Hang Long Bay. Ibu kotanya yaitu Hanoi, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha. Keadaan sosialnya, penduduk aslinya berasal dari suku Viet, Thai, dan Muong. Negara yang ke-9 yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini mempunyai ikon yang namanya Jembatan Kahayan. Ibu kotanya Naypyidaw, lagu kebangsaannya Our Free Homeland, mata uangnya Kyat. Keadaan sosialnya yaitu penduduk aslinya adalah Burma, selebihnya adalah suku Shan, Karen, Rakhine, dan Mon. Nah, negara terakhir yang akan kita bahas yaitu negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki ikon, yaitu Candi Borobudur. Ibu kotanya Jakarta, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, mata uangnya yaitu rupiah. Keadaan sosialnya yaitu mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Adapun agama lain yang dianut yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia, mempunyai berbagai jenis suku, bahasa daerah, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan atau mengetahui perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu gimana dan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu dari materi perkembangbiakan tumbuhan dapat disimpulkan bahwasannya tumbuhan juga merupakan makhluk hidup Allah yang harus selalu kita jaga dan rawat. Semoga anak-anak semua dapat menjaga dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Dan yang kedua yaitu dari materi mengenal karakteristik negara-negara ASEAN dapat menambah wawasan kita tentang negara tersebut. Dan kita menyadari bahwa perbedaan itu ada, namun kita harus saling menghargai perbedaan yang ada tersebut. Semoga suatu saat nanti kita semua dapat berkeliling dunia. Jangan pernah berhenti dan patah semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.